Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa seperti biasa. Berdoa mulai. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya, untuk melaksanakan pembelajaran. Sebelumnya apakah dari kalian ada yang tidak masuk? Ada. Atas nama siapa? Aisyah. Oh iya. Aisyah sama Lamis ya. Ini tadi ada izinnya enggak? Kalau Aisyah tadi WA saya katanya nggak bisa masuk karena sakit katanya. Untuk Lamis ada yang dititipi mungkin Lamis sakit atau kemana gitu? Nggak ada? Baik ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita lakukan, sebelum pembelajaran kita mulai, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Sebuah pembelajaran itu pasti ada tujuan, ya. Jadi kalau tidak ada tujuan, ya sama saja dengan omong kosong. Sesuatu yang kamu lakukan selagi itu positif pasti ada tujuannya. Maka saya menyampaikan, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti Bapak akan menayangkan sebuah cerita ya, sebuah cerita yang berjudul dengan Kakek Jauhari namanya. Nanti kisahnya Kakek Jauhari itu seperti apa nanti akan Bapak tayangkan melalui PowerPoint. Nah, setelah saya menayangkan cerita itu, anak-anak harus bisa menganalisis. Diharapkan bisa menganalisis sesuatu yang diketahui tentang seseorang yang memiliki jiwa kepahlawanan itu seperti apa. Itu. Yang kedua, setelah berdiskusi, diharapkan anak-anak mampu mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-temannya, ya. Dari hasil pengamatan dari seseorang yang memiliki jiwa kepahlawanan itu. Nah, yang ketiga, ada 4 tujuan. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi masalah, siswa mampu menjelaskan tentang sikap kepahlawanan sesuai dengan nilai Pancasila. Tujuan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan kaitannya antara sikap kepahlawanan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi tema kita masih tetap yaitu dengan tema kepahlawanan. Tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Sudah siap? Sudah. Tepuk semangat. Semangat ya. Oke, silahkan disimak tema 5 subtema 3 pembelajaran 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tahukah kamu ternyata banyak sekali sikap kepahlawanan yang ditunjukkan orang-orang di sekitar kita. Dari sekitar kita itu banyak contoh-contoh sikap kepahlawanan. Kalau kita bisa menganalisis, kita bisa mencermati. Betul ya? Siapa saja mereka? Coba, ayo kita cari tahu selanjutnya. Bacalah teks berikut, ya. Nih ada sebuah teks ya. Setiap orang dapat menjadi pahlawan. Jadi anak-anak sekalian punya kesempatan untuk menjadi seorang pahlawan. Asalkan apa? Dia melakukan perbuatan yang berguna bagi orang lain dan lingkungan. Seperti itu ya. Nah, seperti ada makalah
dari bahasa Arab namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Itu al-hadis au kama qol. Sebaik-baiknya manusia itu orang yang bermanfaat bagi yang lain, seperti itu. Maka kalau kalian bisa melakukan perbuatan yang berguna bagi orang lain ataupun lingkungan, maka kalian bisa dikatakan sebagai seorang pahlawan. Selanjutnya, nah, apakah sikap yang dimiliki sosok di bawah ini mencerminkan sikap kepahlawanan? Maksudnya bukan sosok di foto itu, bukan ya. Ini sosok belum. Nah, ini loh. Nah, salah. Siapa dia? Kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Kakeknya siapa? Kakek yang anda ceritain nih, bukan kakekmu ya saya. Oke, saya baca. Semua anak-anak mencermati. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Paham ya? Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Nah, jadi kakek ini rumahnya Jawa Barat. Jadi tidak perlu menunggu kaya, kita bisa berbuat baik. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan tandus di kaki gunung Tampumas menjadi lahan hijau. Jadi lahan itu tandus, gersang, ditanduri, ditanami jagung, padi dan sebagainya tidak bisa. Maka sama kakek ini dikit-dikit dirubah supaya bisa subur tanahnya. Seperti itu, oke? Kaki gunung Tampumas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Jadi dulu tambang ya, dia ambil pasirnya gitu. Akhirnya kan mengakibatkan lahan itu menjadi rusak seperti itu. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja kering dan gersang. Nah, ini akibat ini kan penambangan seperti itu juga termasuk contoh merusak lingkungan. Akhirnya tanahnya rusak seperti itu ya. Nah, tidak ada yang bertanggung jawab. Tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Tidak ada yang mau tanggung jawab. Nopolikum hanya diambil manfaatnya saja. Gitu loh. Nah, Duha Juhairi namanya kakeknya tadi, menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Ini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah jauh hari. Karena itu, ketekunannya pula, sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun, Johari bukanlah tipe orang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini kakek Johari menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Johari ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik perlu usaha yang tiada henti. Setelah tadi Bapak menjelaskan tentang cerita daripada kakek Johari, sekarang Bapak ingin membagikan lembar kerja untuk anak-anak sekalian semuanya, Nah, ini tugas kelompok. Sekarang anak-anak membuat pertanyaan terkait teks yang sudah saya bacakan tadi. Membuat pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan itu ditukar dengan teman kalian yang menjawab. Seperti itu ya. Baik, anak-anak sekalian sudah selesai membuat pertanyaannya ya. Oke, silakan siapa yang ingin menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Nanti pertanyaan lain, kelompok 1 silakan berdiri. Nah, kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok berapa? 2. Kelompok 2 siap ya? Siap, silakan. Apa falsafah hidup kakek Johari? Oke, silakan duduk. Apa falsafah hidup kakek Johari? Pertanyaannya. Silakan yang ingin menjawab siapa angkat tangan. Silakan berdiri. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup kakek Johari. Baik. Oke. Anak-anak sekalian,
Itu tadi pertukaran daripada jawaban dan pertanyaan dari kelompok-kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dan sekarang selanjutnya, kakek Duka Jauh Hari mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Jauhari adalah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, jelaskan maksud dari itu tadi, pernyataan itu tadi. Siapa yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Oke, kelompok 3. Yang sesuai dengan nilai Pancasila serta kelima antara lain membiasakan hidup sederhana, hemat, guna menciptakan keseimbangan. Oke, apa? Perlakuan atau watak atau sikap daripada kakek Jauhari tadi, katanya kelompok 3 ini sesuai dengan sila keberapa? 5. Apa contohnya tadi? Yang pertama apa? Apa contohnya tadi yang pertama? Membiasakan hidup sederhana. Terus apa? Hemat. Terus menciptakan keseimbangan kehidupan. Itulah kakek Jauhari yang bisa kita ambil dari cerita kakek Jauhari seperti itu. Dan selanjutnya, anak-anak sekalian, kalian juga bisa menerapkan yang sikap yang menunjukkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap lingkungan. Nah, anak-anak sekalian, ini juga bisa menerapkan sikap tanggung jawab sosial seperti kakek Jauhari tadi dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira yang bisa memberikan contohnya kelompok berapa? Ayo, katakan. Yang bisa memberikan contoh dari sikap yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya, Aisyah? Pantang menyerah. Siap, pantang menyerah. Apalagi? Ayo. Berbuat baik kepada siapa saja. Ayo, siapa lagi? Ayo. Apa? Saling tolong menolong. Ini dapat apa? Merupakan contoh bukti tanggung jawab kita terhadap tanggung jawab sosial. Sosial itu adalah hubungan kita dengan orang lain. Seperti tadi, tolong menolong, berbuat baik dan lain sebagainya. Ayo coba kelompok sini. Apa contohnya? Melakukan penghijauan di sekitar rumah. Betul, melakukan penghijauan di sekitar rumah. Seperti kakek Jauhari tadi, ya. Menjaga keseimbangan apa? Sosial. Seperti itu. Oke. Dan selanjutnya anak-anak sekalian, apa yang terjadi kira-kira jika kita tidak mempunyai tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa? Apa yang terjadi? Apa? Ya, bagaimana? Maka akan terjadi kesenjangan sosial. Tidak seimbang. Seperti itu ya, anak-anak sekalian. Nah, tadi kita ingatkan kembali. Yang pertama, kita harus menjaga dan bertanggung jawab tentang keseimbangan sosial agar kesenjangan sosial ini tidak terjadi. Oke, silakan selanjutnya anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Soal evaluasi. Saya perhatikan ini soal evaluasinya ya. Silakan dikerjakan dengan dengan hikmah. Ini individu ya, tidak kelompok ya soalnya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Anak-anak sekalian bisa hasil evaluasinya bisa dikumpulkan ya. Oke, saya tarik. Oke ya. Nanti hasil evaluasinya
akan Bapak evaluasi, akan Bapak koreksi, nanti nilainya hasilnya akan saya umumkan besok, oke? Oke, kita simpulkan. Kira-kira pembelajaran kita hari ini apa tadi? Cerita-cerita. Dari siapa tadi cerita siapa? Kakek jauh dari mana? Jawa Barat. Oke, berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa? Kewajiban sosial. Kalau kita tidak bertanggung jawab, maka akan terjadi kesenjangan sosial. Baik, apa ada pertanyaan dari anak sekalian? Tidak ya? Bisa kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini ya? Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Monggo. Alhamdulillah. Baik, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang.